Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Jalla wa'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik, Nabi dan Rasul terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kultum pagi ini, yakni tentang iman dan istiqamah. Seorang muslim ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka otomatis dia sudah masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah beriman, dia harus berusaha untuk istiqamah, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang di dalam syariat agama ini. Hadisnya yakni dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka." Qala, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala. Sahabat Sufyan bin Abdullah, beliau berkata, "Aku pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku suatu ucapan dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun selain Anda." Jadi sahabat Sufyan bin Abdullah ini meminta nasihat dari Nabi, tetapi nasihat ini belum pernah disampaikan kepada sahabat yang lain. Kemudian lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok Jawami'ul Kalim, yakni kata-katanya ringkas tapi maknanya dalam. Makanya Nabi tadi berkata, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Syarah hadis yakni qul fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak, adalah permintaan sahabat Sufyan bin Abdullah agar beliau mengajarkan kepadanya suatu perkataan yang mencakup ajaran Islam hingga tidak membutuhkan dalil yang lain. Maka Nabi bersabda kepada sahabat Abdullah, Sufyan bin Abdullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Nah, dalil dari Al-Qur'annya adalah Al-Qur'an surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, yakni dawam, teguh di atasnya, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati, bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Al-Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 30. Kemudian tafsir dari para sahabat mengenai tentang istiqamah, yakni istiqamah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ia berkata, yakni mereka tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Maksudnya tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika mereka beramal, mereka mengerjakan amal soleh, mereka hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasannya beliau pernah membaca ayat ini di atas mimbar, yakni innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, teguh di atasnya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah beriman, sudah berada di atas fitrah keislaman, maka tugas kita selanjutnya adalah istiqamah. Misal, ketika kita melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat plus 1 witir, tapi kita rutin dawam, yakni mengerjakannya setiap hari, setiap malam pada pukul 3:30 atau di sepertiga malam terakhir istiqamah, kita melaksanakan sholat tahajud, maka itu lebih baik dibandingkan kita melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat, akan tetapi di hari-hari selanjutnya kita meninggalkan sholat sunnah tersebut. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang adwamuha, dawam, yaitu rutin. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah, yakni ibadah, amal salih yang paling dicintai Allah adalah yang dawam dilakukan, yang rutin dikerjakan walaupun sedikit, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita bertahap, misalkan melaksanakan sholat sunnah qabliyah wa ba'diyah itu rutin, maka insya Allah menjadi indikasi istiqamah, indikatornya, walaupun kita mengerjakannya sedikit. Oleh karenanya kesimpulan dari hadis tadi adalah selain beriman, kita diperintahkan untuk istiqamah, yakni teguh di atasnya, rutin mengerjakannya, walaupun amalan itu hanya sunnah, tapi kita rutin atau dawam dalam mengerjakan amal soleh tersebut. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan para jamaah semuanya. Apabila terdapat kebenaran dalam penyampaian saya ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan dalam penyampaian hadis ini, semoga Allah mengampuni saya karena itu berasal dari kebodohan saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.